Nah, semuanya sudah siap? Boleh saya cek semangatnya? Yes! Semuanya sudah siap? Kita tepuk tangan dulu. Woo! Kita mau pakai tagline-nya Ashoka deh. Kalau saya bilang Gaharu Bumi Innovation Challenge, boleh nggak semuanya bilang everyone is a change maker? Boleh ya? Gaharu Bumi Innovation Challenge. Everyone is a change maker. Woo! Yes. Baik, kita akan segera panggilkan finalis yang pertama dari kategori keluarga. Sebagai yang pertama ini deg-degannya sudah sejak kemarin. Ya, kenapa MC-nya panjang sekali gitu. Baik. Kita sambut bersama, boleh tepukan yang meriah. Eko Enzim dari Sisa Jadi Cinta. Ada Dewi dan Dimas. Alhamdulillah ya, dapat paling pagi. Pasti udah pada kenyang kan? Udah siap dong dengerin cerita saya ngedongeng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin di sini adalah kumpulan orang-orang aneh. Gak percaya? Siapa di sini yang sering dibilang aneh sama tetangga, bahkan keluarganya karena ada jemuran plastik di rumah? Ayo angkat tangan. Yang ketawa mesem-mesem ngaku ya kan? Akhirnya saya gak aneh sendirian. Sebenarnya nyuci plastik punya jemuran plastik itu gak aneh loh di rumah. Buktinya Jungkook BTS, tahu dong Monday, Tuesday, Wednesday, ya kan? Ya, ARMY pasti paham nih. Dia kalau habis makan pakai plastik pasti dicuci dipilah. Karena dia tahu kalau sampah dicampur pasti jadi masalah. Gak percaya? Mau ngingetin Bapak Ibu, tahun lalu kita baru aja ngalamin kejadian 35 TPA kebakaran sepanjang tahun 2023. Satu lagi dapat piring cantik, pas digalusin. Nah, terus baca berita, yang disalahin apa? Kekeringan, El Nino. Lah enak banget jadi manusia playing victim nyalahin iklim. Nah, pas kebakaran, jadwal angkut pasti berantakan. Saya sebagai warga Tangerang ngerasain sekitar perumahan tuh pada rungsing karena sampahnya nggak diangkut berminggu-minggu. Akhirnya banyak timbulan sampah di mana-mana, di jalanan, di pasar, di sekolahan, dan yang aneh di kuburan. Rumah saya dekat kuburan, itu sampah depan kuburan numpuk. Ini setan martabatnya udah turun kayaknya di kuburan ya. Orang-orang tuh udah nggak takut sama bau sampah, nggak takut sama bau setan, tapi takut kalau rumahnya bau sampah. Kan kalau setan lewat wangi kembang ya kan? Nah, ngomongin soal setan, minggu depan insya Allah kita puasa nih ya kan, Ramadan. Setan dikunci dong, setan dikunci harusnya hawa nafsu ngerem. Tapi faktanya pada saat kita makan cuma sehari 2 kali, kok ya sampahnya malah nambah 10-20% di kota-kota besar. Ini setan mana yang nyampah? Dan kebanyakan sisa organik pula. Ini pas lagi ngabuburit, kita lapar mata, terus takjil merah, kuning, hijau, biru, ungu semuanya dibeli. Pas beduk ajan, duk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kemakan cuma es teh manis sama gorengan 2, udah kenyang. Iya enggak? Sisanya kelebihan masuk kulkas udah jadi kayak komposter versi dingin. Isinya makanan jamuran semua. Nah itulah yang juga kejadian di rumah saya. Sisa organik ini yang bikin saya overthinking. Kalau plastik mah dicuci, dipilah, didiemin di rumah, gak basi dong, ya kan? Paling ada yang ngomel aja gitu kan. Nah kalau sisa organik, didiemin di rumah, besokannya udah jadi semut, bau jamuran. Nah kekhawatiran ini ternyata ketemu sama ilmunya. Oh ternyata kalau sisa organik diolah, itu bisa jadi manfaat, jadi kompos, jadi ekoenzim. Kelola sisa organik jadi ekoenzim ini yang bikin saya jatuh cinta. Mau tepuk tangan dulu dong buat para relawan Ekoenzim Nusantara. Saya yakin juga banyak di sini relawan Ekoenzim Nusantara yang gak pernah capek untuk ngebagiin ilmu yang mahal tapi secara gratis
ke lebih banyak orang, akhirnya ilmunya nyampe ke saya. Lah kok bisa? Nah Bapak Ibu kalau misalnya mau nyobain workshop ekoenzim silakan ke booth yang ada di depan. Nah lah kok bisa perpaduan 1, 3, 10 gula, bahan organik dan juga air diemin selama 3 bulan jadi cairan bermanfaat. Cara bikinnya gampang, bahannya mudah, manfaatnya banyak, cuannya juga banyak. Ibu-ibu mana yang gak tergoda? Saya pernah ngitung, dalam setahun saya pakai ekoenzim, saya bisa berhemat 1-2 juta karena mengurangi produk pabrikan, pembersih pabrikan. Manfaatnya apa aja? Buat pengganti cairan pel, buat pengganti deterjen, buat kesehatan kulit saya pakai untuk skincare, ini saya glow up bersama ekoenzim. Lalu saya juga pakai sebagai penggantinya sabun dan juga shampoo. Jadi saya dan suami udah 6 tahun gak keramas tanpa shampoo, salah satunya pakai ekoenzim. Segitu banyaknya manfaat ekoenzim, makanya relawan tuh nggak pernah capek buat menyuarakan soal ekoenzim. Pada saat pandemi, relawan bersama para PMI di banyak daerah itu kerjasama untuk menyemprotkan ekoenzim sebagai disinfektan alami. Coba bayangin ya, kalau misalnya setiap rumah itu berdaya dengan ekoenzim, akan berapa banyak keluarga yang sehat karena mengurangi paparan bahan kimia sintetis, akan berapa banyak uang yang bisa dihemat karena ngurangin beli, akan berapa banyak sisa organik yang berkurang dari TPA untuk mengurangi gas metan. Semoga tahun ini gak ada lagi berita kebakaran nanti pas kemarau panjang. Kesadaran dan pengetahuan inilah yang ingin kami bagikan ke lebih banyak orang, gak berhenti di keluarga kami. Karena cerita ekoenzim itu menyenangkan loh Bapak Ibu. Suami saya tuh semalam baru dapat downline lagi satu. Tukang soto kan, aku dapat downline, dia mau bikin ekoenzim karena tahu aku keramas gak pakai sampo. Wah keren, jadi dia ada 2 downline-nya, ada tukang bubur sama tukang soto. Nah selain itu kami juga menginisiasi Eco Creator Community agar menjadi wadah para konten kreator untuk banyak bercerita, storyteller tentang kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Siapa di sini yang sudah bikin ekoenzim? Mantap. Yang nonton di YouTube? Bikin ya, ingat bikin karena caranya gampang banget. Saya di sini bukan mau jualan produk ekoenzim enggak, tapi saya mau ngajakin bikin karena caranya gampang banget. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada akun-akun informasinya sangat banyak untuk tentang ekoenzim. Bisa tag mention saya. Karena makin banyak pembicaraan di sosial media berarti makin banyak upaya pencegahan sampah yang dilakukan dari rumah. Semoga Pandawa Group segera kehilangan pekerjaannya. Ya, Pandawa kalian keren, tapi saya doakan gak selamanya ngumungutin sampah, ya kan. Terakhir, saya mau cerita tentang quote dari Habib Jafar yang selalu bikin saya mikir, manusia diturunkan dari surga ke bumi karena ngambil 1 buah. Lah kok bisa manusia nebang pohon, buang sampah sembarangan, hutan laut gunung disakiti, buang-buang makanan, tapi saat berdoa mintanya masuk surga. Semoga kita bisa masuk surga bareng Jungkook BTS. Saya Dewi Indriani, selamat pagi. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Baik, relate banget banyak. Iya, cuci botol sama ini kresek. Ya, Jadi multi layer. segitiga, iya. Ibu rumah tangga pengen tos dulu. Banget. Bapak rumah tangga juga. Bapak rumah tangga juga bagian nyuci ya. Baik, terima kasih. Kita akan menyambut Dewan Juri kita untuk memberikan tanggapannya. Baik, karena saya pegang topi hitam, boleh silakan kalau mau tepuk tangan dulu buat ekoenzim. Luar biasa ya, presentasinya tuh sangat interaktif dan atraktif. Kita semuanya jadinya langsung pengen tahu apa nih yang lagi diceritakan. Lalu kalau berkait inisiatifnya, itu memang sangat dekat dengan isu ibu-ibu di rumah tangga ya, yang menimbun banyak sampah-sampah keluarga, dan ekoenzim berusaha memberikan solusi atas isu tersebut. Lanjut ya? Silakan. Oke, tepuk tangan boleh terhadap juri kita yang pertama. Saya nggak akan komentar banyak karena saya setuju sekali dengan Mbak Andin.
sebagai juri dengan topi putih saat ini, program improvement yang bisa kami sarankan adalah luar biasa programnya karena berbicara dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita bicara 2 dekade terakhir mungkin sudah banyak kampanye tentang lingkungan ya, tapi sudut pandang yang diambil teman-teman dari ekoenzim ini sedikit berbeda karena kita berbicara tentang saving effort. Itu setiap warga Indonesia pasti relate begitu. Jadi saran saya mungkin untuk program ini adalah penyebar luasannya dan networking needs to be extended gitu loh, karena luar biasa programnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu, silakan Bapak. Oke, saya pakai dulu topinya deh. Baik. Topi merah ini artinya saya harus memberi penilaian terhadap presentasinya Mbak, gitu ya. Nah dari awal saya pertama udah terpukaunya ini presentasi atau stand up comedy, ya kan? Udah bingung nih, tapi keren. Justru itu yang menjadi keren, presentasi ini menjadi sangat hidup, ya. Si pesan juga jadi lebih sampai karena kita bisa enjoy gitu. Nah, selebihnya artikulasi dengan intonasinya keren, kuat gitu ya. Langsung kita tidak ngantuk lah kalian, tidak ngantuk. Catatan aja sedikit karena presentasi di sini mengandung selain juga secara verbal, juga secara visual gitu. Nah, visualisasinya sudah cukup baik dengan menampilkan foto-foto, kemudian ada quote-quote dari highlight dari data-data, itu juga keren. Jika ditambah dengan kreativitas sedikit lagi dengan motion grafik misalnya ya, atau dengan video mungkin akan lebih terpukau lagi si audiens gitu. Karena saya orang grafis, jadi langsung lihatnya ini sesuatu yang visual heavy ini pasti akan lebih powerful gitu untuk menyampaikan pesan. Itu saja Mbak, selebihnya keren. Makasih. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak Dewan Juri. Tahan dulu. Ibu dan Bapak Dewan Juri masih ada waktu kurang lebih 2 menit apabila ada yang ingin disampaikan kembali. Sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Dari Sisa Jadi Cinta. Terima kasih banyak. Yes, keren gak? Jadi pengen bikin ekoenzim? Iya, gula di rumah dibikin ekoenzim. Jangan dibikin es teh terus ya. Es teh terus masukin pembuluh darah.